Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP dari Kabupaten Kendal Angkatan 8. Kami akan mempresentasikan kegiatan supervisi akademik sebagai tugas CGP. Di sini saya Sidinar Buko dari SMP 3 Cepiring selaku supervisor. Di sebelah kiri saya Dwi Sekesa Putra dari SMP Sadlur Syad Kendal selaku coach. Sebelah kanan saya Oke, saya Tony Suko Widodo Vial Prima dari SMP 2 Cepiring sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sidi. Lagi sibuk apa tidak nih? Ya Pak Sidi, saya ingin memohon waktunya panjenengan nih untuk mengobrol seputar hal, ya sedikit ada hal yang perlu kita bicarakan. Bisa? Alhamdulillah. Oke Pak Sidi, saya tunggu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Sidi, ya Allah. Oke, Pak Sidi. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah Pak Sidi, selamat datang. Silakan. Gitu Pak Sidi. Nyantai Pak Sa. Iya, Pak Sidi lagi nyantai nih, lagi sedang ya membuat sebuah rencana pembelajaran. Oh gitu. Gimana Pak Saka? Tadi kayaknya penting banget saya ditelepon. Iya Pak Sidi, jadi hari ini tuh saya akan melakukan sebuah coaching bersama rekan sejawat saya. Gitu. Jadi saya ingin Pak Sidi mengamati apakah sekiranya nanti coaching saya itu sudah baik apa belum. Oke Pak Saka. Semoga harapan panjenengan bisa bisa sukses gitu ya. Ya amin Pak Sidi. Ini kira-kira nanti prosesnya kapan? Rencananya hari ini Pak Sidi. Terus si coachnya? Ya si coachnya kebetulan rekan sejawat saya, namanya Pak Tonis, dan ini sedang perjalanan sih menuju ke Berarti hari ini? Hari ini. Oke. Berarti ini kegiatan pra supervisi gitu ya? Iya. Berarti nanti saya ikut mendengarkan kegiatan supervisi panjenengan ya? Iya. Silakan. Oke, Pak Saka, ini karena posisi saya dipercayakan menjadi supervisor dari panjenengan kegiatan coaching. Semoga sesuai dengan harapan panjenengan gitu ya. Kira-kira nanti rubrik penilaiannya sudah disiapkan Pak Saka? Sudah Pak Sidi, untuk segala sesuatu kebutuhannya sudah saya siapkan di rumah. Oke, karena itu yang penting Pak Saka. Iya, Pak. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin kembangkan hari ini? Hari ini saya ingin sekali mengamati, ataupun saya ingin Pak Sidi mengamati saya terkait kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ini sesuatu yang penting memang ya Pak Saka ya. Oke. Terus kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih yang spesifik ingin diobservasi nanti dalam kegiatan coachingnya Pak? Nanti saya ingin Pak Sidi menilai apakah sekiranya saya itu sudah mampu dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan hasil daripada cerita si coach, sehingga nanti saya dengan mudah untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut dapat menggali sebuah solusi daripada permasalahan si coach tersendiri. Kemudian nanti dalam akhir kegiatan kira-kira harapan panjenengan kira-kira apa ini? Di harapannya nanti saya sudah mulai berkembang dengan baik atau lebih mudah dalam merumuskan, mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada si coach. Oke. Saya kira cukup Pak Saka untuk kegiatan pra supervisinya. Untuk nanti kita berharap nanti kegiatan supervisinya bisa berjalan lancar gitu ya. Amin Pak Sidi. Kemana kira-kira bisa dimulai kapan? Oh ya, ini sedang perjalanan, sebuah saya mohon izin telepon ya Pak Sidi ya. Iya. Assalamualaikum Pak Tonis. Sudah OTW? Oh sudah sampai. Oke, langsung masuk ke ruangan ya yang tadi saya WA itu. Baik. Matur nuwun. Assalamualaikum.
Pak Tonis. Pak. Selamat datang Pak Tonis. Oke Pak Tonis, silakan duduk Pak Tonis. Baik Pak Tonis. Tadi gimana? Lancar perjalanan? Alhamdulillah lancar. Pak Sidi, ini Pak Tonis rekan saya yang nanti insya Allah akan saya coaching. Dia sebagai coach, saya sebagai coach. Nanti mohon saya diamati apakah sekiranya saya dalam melaksanakan coaching nanti sudah baik sesuai dengan alurnya Pak. Kira-kira siap ya Pak Tonis ini? Siap. Oke, Pak Tonis, alhamdulillah sehat ya Pak Tonis ya. Alhamdulillah sehat. Pak Tonis, terima kasih atas waktunya sudah berkenan datang ke sini. Dan kira-kira Pak Tonis ingin cerita apa nih hari ini? Ya, begini Pak Saka. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih mungkin dengan bertemu dengan Pak Saka, unek-unek saya tentang pembelajaran yang sudah dilalui ini bisa ada pencerahan atau solusi ke depan. Gini Pak, saya kan mengajar kelas 7 dan kita 8. Karakternya memang berbeda anak kelas 7 sekarang dan kelas 7 yang lalu. Dari 7 kelas itu ada satu kelas yang memang saya agak sulit untuk mengkondisikan kelasnya tersebut. Ada beberapa anak yang mungkin bisa dikatakan membuat onar lah itu di kelas. Oke, Pak Tonis, berarti saya simpulkan bahwasannya hari ini Pak Tonis ingin bercerita bahwasanya ada satu kelas di antara kelas-kelas yang Pak Tonis ajar itu sukanya buat gaduh ya? Ya, ada beberapa anak yang Oke, kira-kira apa nih tujuan yang akan kita dapatkan dari percakapan ini Pak Tonis? Oke, seperti tadi yang pertama saya bicarakan ya Pak. Mudah-mudahan dengan saya sharing masalah ini dengan Pak Saka akan mendapatkan solusi. Syukur-syukur juga untuk bukan saya, untuk di kelas yang lain juga. Oke. Kira-kira kalau menurut Pak Tonis, kelas yang seperti apa sih yang ideal itu? Menurut saya yang kelas saya inginkan itu semuanya ikut terlibat. Tidak semua memperhatikan gurunya, terus ada diskusi yang terjalin, juga saling membantu dari satu anak dan anak yang lainnya, supaya pembelajaran itu terjadi tidak searah gitu loh Pak. Tidak hanya guru yang ceramah, tapi juga ada timbal balik dari anak dan guru juga. Ya baik, saya mengerti. Tadi Pak Tonis cerita bahwa ada anak yang suka buat gaduh. Kira-kira ini penyebabnya apa nih anak ini Pak Tonis yang dalam satu kelas ini suka membuat gaduh ini? Berdasarkan yang saya amati ini kan sudah beberapa kali masuk ya Pak, ini sudah 2 bulanan masuk. Menurut saya sendiri dari pengamatan itu kan kelas 7 dari gabungan sekolah yang berbeda sebenarnya. Mungkin ada yang cocok-cocokan, mau menunjukkan jati dirinya, mau dianggap caper lah katanya kalau anak sekarang, atau mungkin juga karena dia tuh sebenarnya sudah tahu, sudah bisa materi yang saya ajarkan. Itu malah menurut saya juga seperti itu. Materi, mungkin contohnya saya kan sudah materi sepak bola Pak. Mungkin anak-anak itu sudah bisa, pengamatan saya malah di luar jam pelajaran dia sudah main bola. Mungkin pikirannya mereka, wah itu saya sudah bisa semua, kenapa saya harus mempelajari lagi? Ya jadinya anak-anak itu malah ajak temennya untuk guyon, tidak memperhatikan guru dan lain sebagainya. Terkara rencana Pak Tonis untuk menciptakan kelas yang ideal, kira-kira kelas sekarang ini kondisinya skala berapa nih Pak Tonis untuk menuju ke ideal yang panjenengan harapkan? Kalau dari ideal itu kalau skala 1 sampai 10 ya Pak? Iya. Itu mungkin baru 5 Pak, karena belum semua terlibat di kelas itu. Hanya yang yang manut saja yang ikut terlibat di pembelajaran, belum semuanya. Mungkin ya harapan saya untuk kedepannya bisalah naik ke 9 atau 8 atau 9. Baik, kira-kira solusinya apa nih Pak Tonis sehingga sampai menuju ke tingkat 9 tersebut? Kalau dari pengamatan yang tadi anak sudah bisa, itu mungkin di proses pembelajarannya Pak. Anak-anak yang sudah bisa, mungkin sudah bisa. Kalau dikasih materi yang sama dengan yang belum, pasti dia akan, wah ini gampang dan sebagainya. Mungkin di pembelajarannya saya gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi.
berdasarkan kesiapan belajarnya. Karena anak-anak itu pasti sudah bisa, jadi saya beri tantangan lebih, challenge, tantangan yang lebih. Syukur-syukur nanti juga saya di pas pembelajaran itu saya bagi ke beberapa kelompok, dan anak-anak yang khusus tadi itu untuk menjadi tutor sebayanya. Oh iya, oke. Baik Pak Tonis, kira-kira ukuran keberhasilannya apa nih? Ukuran keberhasilan untuk mencapai tadi ya, Iya betul. 8 atau 9 ya, tadi ya. betul. Satu kelas terlibat, baik itu yang kesiapan belajarnya baru bisa, belum tahu apapun, dan yang sudah mahir tadi ya, yang menjadi tutor sebaya. Jadi kelas itu berjalan aktif Pak, jadi ada saling gotong royong, kolaborasi dari yang kategori 1, 2, 3 tadi, membuat kelas itu ramai dan menyenangkan. Luar biasa Semua sekali Pak terlibat. Tonis. Ya, kira-kira ada nggak yang bisa membantu dalam menjaga komitmen Pak Tonis untuk menuju kepada ideal tadi Ya, bisa bantu mungkin sesama guru PJOK Pak. sama guru PJOK? Guru PJOK. Ada yang lain? Tanya ke wali kelas tentang dulu alamatnya mana, kan biasanya geng-gengan itu dari Iya. asalnya juga. Mungkin juga guru BK atau penselaan yang sudah punya datanya, Oke. keadaan lingkungan di rumah. Baik Pak Tonis, sangat luar biasa. Oke Pak Tonis, nampaknya ini kok sudah di akhir sesi Pak Tonis. Apa nih yang sudah kita dapat nih dari obrolan kita hari ini Pak Tonis? Oke, yang saya dapat mulai dari pertama tadi ya Pak, saya jadi lebih mengingat apa yang harus saya lakukan kepada anak-anak, dan ikut tidak langsung emosi gitu, mencari solusi dari pengamatan saya dulu. Yang pertama tadi kan ternyata anak-anak itu berlaku seperti itu ternyata ada sebabnya. Terus dari perbincangan dengan Pak Saka juga mendapat bisa mengingat ada solusinya kok ya dengan menggunakan tutor sebaya seperti itu. Terima kasih Pak Saka sudah. Oke Pak bisa Tonis, bersama. luar biasa. Ini kira-kira kapan nih kita berjumpa lagi untuk refleksi dari apa yang telah dengan nanti capai Pak Tonis? Rencananya malah ini setelah kita sharing ya Pak, untuk tahu hasilnya nanti kan ada 3 pertemuan lagi materi ini. Materi selesai mungkin nanti saya hubungi Pak Saka untuk menjelaskan hasil yang sudah saya lakukan berdasarkan perbincangan kita ini. Oke, terima kasih Pak Tonis, luar biasa Pak Tonis, Pak. dan terima kasih sudah hadir ke sini dan semoga bisa mencapai sebuah kelas yang Amin. ideal. Oke. Semoga kelas Baik ini Pak Tonis, ini sudah selesai waktunya dan semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat Pak Tonis. Baik Pak Tonis, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Saka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kembali ke kelas dulu gitu. Iya silakan. Semoga Pak. Iya. Wah keren Mas Saka. Panjenengan tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, runtut, gitu ya, sesuai dengan alur tita dan rasa Pak Saka. Iya Pak Sidi. Ini Pak Saka kita masuk pada kegiatan pasca supervisi ya. Baik Pak. Jadi kita bisa melihat nanti prosesnya tadi panjenengan sudah mengalir, sudah seperti kegiatannya nampak alami, bagus. Dan kalau saya boleh tanyakan nanti di akhir ini untuk kegiatan pasca manakah yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Pak Saka? Baik pasti kalau tadi dari apa yang saya laksanakan sebagai coach kepada coachee, saya merasa sudah sesuai dengan alur tirta, alur rasa, dan yang paling penting saya merasa sudah bisa mengembangkan sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat mendorong coachee untuk menemukan sebuah solusi dalam dirinya sendiri. Saya juga tadi sudah melihat panjenengan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya Bapak. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian, yang menilai bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik? Ya, karena saya merasa sebelum ini agak kesulitan dalam mengembangkan pertanyaan sehingga coaching itu dapat menemukan sebuah solusi. Namun pada kesempatan coaching kali ini saya merasa begitu mengalir sehingga sang coaching pun merasa dan dapat menemukan sebuah solusi atas sebuah permasalahan tersebut. Ya Bapak, untuk kegiatan coachingnya memang sudah bagus. Namun demikian Bapak, maaf ya Bapak, saya bisa menyampaikan beberapa
hasil pengamatan saya. Salah satu diantaranya tadi panjenengan sudah ngobrol tadi sudah lancar, sudah bagus, tetapi nampaknya proses membuat pertanyaan bobot itu perlu dikembangkan. Tadi saya melihat beberapa pertanyaan itu masuk ke Koci, namun Koci agak sedikit keluar dari ini, sehingga harapan saya nanti kedepannya lebih sering praktek gitu ya. Iya, siap. Jadi panjenengan mendengarkan penuh terhadap cerita Koci, sehingga pertanyaan-pertanyaan nyambung gitu Pak. Oke. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Pak. Jadi nanti bisa dikembangkan kembali pada praktek-praktek selanjutnya sehingga mencapai kesempurnaan gitu ya Pak ya. Siap Pak Sidi, terima kasih. Itu yang sebagai catatan saya Pak Saka. Kemudian yang terakhir Pak Saka, ini karena saya juga ada kegiatan yang lain, rencana kompetisi apa yang ingin dikembangkan Pak Saka? Baik, rencananya ke depannya sih saya tetap akan mengembangkan pertanyaan berbobot, karena bagi saya ini merupakan sebuah kunci untuk dapat mendorong seorang coach menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Memang harus banyak berlatih ya Mas Saka. Betul, tentunya saya akan banyak berlatih, banyak berdiskusi bersama rekan sejawat yang lainnya, sehingga saya terbiasa dalam mengajukan pertanyaan. Ya, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat ya Pak Saka ya. Amin ya Allah. Jadi meskipun demikian tidak sempurna dari kegiatan observasi saya, ya saya dimaafkan ya. Terima kasih Pak Sudi meluangkan waktunya hari ini, dan saya sangat merasa menemukan sebuah penguatan bahwa saya ternyata bisa untuk belajar dalam mengcoaching. Oke, Pak Saka sukses ya. Ya. Saya tak tinggal dulu. Siap, Sudah terima ada kasih Pak kegiatan Sudi yang lain. atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Saka, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.